Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Mumtaz dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek yang telah saya lakukan di Perum Bulog Kantor Cabang Karawang dengan judul Alur Proses Supply Chain Management pada Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2021 memilih Perum Bulog Kantor Cabang Karawang sebagai tempat kerja praktek. Perum Bulog Kantor Cabang Karawang merupakan unit organisasi Perum Bulog yang berkedudukan di daerah. Ruang lingkup Perum Bulog meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilitas harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras, raskin, dan pengelolaan stok pangan. Penulis memilih Perum Bulog Kantor Cabang Karawang karena ingin menambah pengalaman dalam dunia kerja sektor pangan. Selama kegiatan kerja praktek berlangsung, penulis mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan kerja alur proses supply chain management yang dipakai pada Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Gambaran umum perusahaan. Sejarah berdirinya Perum Bulog Kantor Cabang Karawang tidak lepas dari sejarah lahirnya Bulog, karena Perum Bulog Kantor Cabang Karawang merupakan unit organisasi Perum Bulog yang berkedudukan di daerah. Dalam perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka penegakan eksistensi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Kepres nomor 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras dan kemudian masih melewati 10 revisi kembali dan pada akhirnya dengan dikeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2003, Bulog resmi beralih status menjadi perusahaan umum Bulog. Perum Bulog Kantor Cabang Karawang beralamat di Jalan Cakradireja nomor 9, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan jumlah pegawai 47 pegawai, produk Perum Bulog Kantor Cabang Karawang yaitu meliputi beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging kerbau, sarden, dan kecap. Tinjauan pustaka. Pengertian supply chain management. Menurut Abdul Rojak Hasibuan, supply chain management didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menurut Rizky Firona Martono, manajemen rantai pasok pada awalnya adalah ilmu manajemen logistik sebagai sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan seluruh proses di dalam organisasi atau perusahaan yang mempersiapkan dan menyampaikan produk atau barang kepada konsumen. Menurut Muhammad Arif, supply chain management adalah suatu proses untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi dan mengontrol pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada konsumen. Menurut Lee dalam Tri Purwane dan Lutfi Nurholis, definisi manajemen rantai pasokan berasal dari literatur manajemen operasi yang mengacu pada isu-isu pengembangan produk baru, kostuminasi, dan distribusi barang, termasuk permintaan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan persyaratan kapasitas dalam transformasi bahan mentah menjadi produk akhir yang disampaikan kepada pelanggan. Menurut MT Nurhayati, supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses.
kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Berdasarkan pengertian supply chain management di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa supply chain management merupakan suatu aktivitas yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam proses produksinya hingga distribusi, yang meliputi serangkaian aktivitas pengadaan, produksi, dan pengiriman yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Tujuan supply chain management. Menurut Muhammad Arif, tujuan utama dari strategi supply chain management adalah memperpendek siklus supply chain, mengembangkan atau membangun server, menurunkan biaya dan harga. Memahami supply chain management untuk kepentingan operasional perusahaan berarti harus mengerti strategi operasi yang akan memudahkan strategi supply chain manajemennya, yang mencangkup strategi make to stock, configure to order atau terjual dulu baru dibuat, dan engineer to order atau produk kompleks dan unik untuk keperluan konsumen tertentu. Supply chain management antara lain meliputi penetapan pengangkutan, pembayaran secara tunai atau kredit, supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang, maupun piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, maupun pengendalian persediaan. Aktivitas supply chain management. Menurut Muhammad Arif, dalam supply chain management, ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu pelanggan, retail, distributor, manufaktur, dan supplier. Aktivitas supply chain management dimulai dari proses dari adanya bahan baku, bahan mentah yang dibeli oleh supplier, dan kemudian bahan mentah tersebut diolah di dalam pabrik sehingga menjadi bahan jadi, yang kemudian didistribusikan ke customer. Tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk memahami alur proses supply chain management yang dipakai oleh Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Di antaranya, memahami alur kerja proses pembukuan dan pencatatan surat dan SPP, memahami dan mempelajari cara memverifikasi voucher, memahami cara penginputan data di sistem informasi logistik, dan mempelajari cara penjualan produk Bulog. Metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dan teks. Sedangkan metode kepustakaan yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Data dikumpulkan dengan melakukan kegiatan kerja praktek, observasi, dan wawancara langsung terhadap Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Tugas-tugas yang dilakukan oleh penulis diantaranya pengenalan lingkungan kerja Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, mempelajari alur proses supply chain management yang dipakai oleh Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, membantu pembukuan dan pencatatan surat dan SPP, membantu menginput data di sistem informasi logistik, membantu menjual produk Bulog, membantu memverifikasi voucher, mengumpulkan data terkait profil Perum Bulog dan judul yang akan dibahas, melengkapi data-data yang dibutuhkan dan berpamitan dengan seluruh pegawai Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama. Selama kegiatan kerja praktek berlangsung, penulis melakukan tugas yang berkaitan dengan kerja alur proses supply chain management. Supply chain management pada Perum Bulog Kantor Cabang Karawang dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Perum Bulog Kantor Cabang Karawang menerapkan supply chain management. Pada gambar ini, supply chain management Perum Bulog Kantor Cabang Karawang dapat diketahui bahwa di sana terdapat kolaborasi antara sumber daya internal dan sumber daya eksternal yang telah membawa pada pertukaran aliran informasi barang dan aliran uang yang semuanya pasti membutuhkan pengelolaan transaksi yang terpadu.
Alur proses supply chain manajemen Perum Bulog kantor cabang Karawang terbagi menjadi dua alur. Yang pertama yaitu alur pembelian yang meliputi pembelian beras. Alur pembelian beras dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat dari gambar ini yang merupakan alur proses supply chain manajemen dalam pembelian beras. Alur proses supply chain manajemen dalam pembelian beras dimulai dari seleksi mitra apabila mitra tersebut baru mengajukan kerjasama. Dan untuk mitra yang sudah menjalin kerjasama dapat langsung mengajukan surat form penawaran atau pengajuan yang akan didisposisikan kepada Pinca dan Wapinca. Lalu setelah didisposisi akan langsung terbit surat PO yang akan dikirimkan ke gudang. Dari pihak gudang akan langsung terbit surat GD1M, HPK, dan LHPK sebagai bukti. Dari surat-surat tersebut akan diproses menjadi SPP pengadaan yang akan didisposisikan kepada Pinca dan Wapinca. Setelah didisposisi, SPP tersebut akan diproses menjadi kwitansi SPP dan SPP. Setelah diproses, SPP tersebut akan diperiksa dan dibukukan oleh akuntansi. Lalu, setelah melalui tahap-tahap proses tersebut, SPP akan ditransfer dan dicairkan kepada mitra. Dan yang terakhir, SPP tersebut ditandatangani oleh Kasiminko dan Wapinca. Adapun tugas pelaksanaan kerja praktek penulis pada supply chain management dalam pembelian beras diantaranya melakukan pembukuan dan pencatatan surat mitra pengadaan. Penulis melakukan pembukuan dan pencatatan surat mitra pengadaan yang didisposisikan kepada pemimpin dan wakil pemimpin cabang, seperti mitra dan satker. Adapun surat-surat yang terdapat pada pembukuan mitra dan satker antara lain, surat dari pengadaan, yang meliputi surat form penawaran atau pengajuan dan SPP. Surat form penawaran atau pengajuan merupakan surat yang diajukan oleh mitra untuk memasok barang mereka ke perusahaan. Sedangkan SPP merupakan surat perintah pembayaran perusahaan kepada mitra yang di dalamnya terdapat lampiran bukti surat seperti GD1M, LHPK, dan HPK. Sedangkan surat pada pembukuan satker hanya dari pengadaan yang meliputi surat permohonan gabah atau beras dalam negeri dan SPP satker. Surat permohonan gabah atau beras dalam negeri merupakan surat permohonan barang masuk, sedangkan SPP satker merupakan surat perintah pembayaran perusahaan kepada satker. SPP satker tidak seperti SPP mitra yang terdapat lampiran bukti GD1M, LHPK, dan HPK, karena satker ini merupakan satuan kerja dari instansi Perum Bulog. Yang kedua, melakukan penginputan data di Sistem Informasi Logistik atau SIL untuk memproses SPP. Penulis melakukan penginputan data untuk memproses SPP. Surat perintah pembayaran atau SPP merupakan suatu proses transaksi antara pemasok dengan perusahaan. Setelah pemasok memasukkan barang ke gudang, pemasok akan mendapatkan bukti surat berupa GD1M, LHPK, dan HPK. Bukti surat tersebut yang akan diproses menjadi SPP. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam memproses SPP, yaitu yang pertama, melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan user ID dan password yang diberikan. Lalu, selanjutnya, penulis memilih menu SPP. Selanjutnya, penulis melakukan pengisian data berupa SKBDN, data kontrak, dan kuantum GD1M. Setelah mengisi data tersebut, penulis menyimpan data, lalu mengeprint hasil tersebut menjadi kwitansi SPP dan SPP. SPP dapat dilihat pada gambar ini. Yang ketiga, melakukan pembukuan dan pencatatan surat perintah pembayaran atau SPP. SPP merupakan suatu proses transaksi antara pemasok dan perusahaan. Fungsi dari melakukan pembukuan dan pencatatan yaitu untuk dapat mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Perum Bulog kantor cabang Karawang. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pembukuan dan pencatatan SPP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penulis menerima dokumen SPP dengan lampirannya yang terdiri dari lembar kwitansi SPP, SPP, GD1M, HPK, dan LHPK dari staf akuntansi. Lalu, penulis melakukan pembukuan dan pencatatan dokumen SPP yang terdiri dari nomor urut, tanggal SPP, nomor SPP, kode barang, nama mitra, nama komoditi barang, gudang penerima barang,
kuantum barang dan nominal pembayaran. Setelah melakukan pembukuan dan pencatatan dokumen, dokumen SPP tersebut langsung diserahkan kepada seksi keuangan. Pembukuan SPP dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat, melakukan penginputan data di sistem informasi logistik untuk mencairkan SPP. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam mencairkan SPP, yaitu yang pertama, penulis melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan user ID dan password yang diberikan. Selanjutnya, penulis memilih menu proses SPP cair lewat CMS. Selanjutnya, penulis melakukan pengisian data berupa tanggal cair SPP, nomor referensi bank, dan nomor SPP. Setelah mengisi data tersebut, lalu penulis menyimpan data tersebut. Dan yang kedua yaitu alur penjualan yang meliputi penjualan retail dan distributor. Untuk alur penjualan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat dari kedua gambar ini yang merupakan alur proses supply chain management dalam penjualan retail dan distributor. Alur proses supply chain management dalam penjualan retail dan distributor dimulai dari konsumen yang memesan produk lalu dibuatkan surat PO dan SPS atau surat perintah setor untuk didisposisikan terlebih dahulu kepada pinca dan wapinca. Setelah itu terbit surat DO yang akan dikirimkan ke gudang atau DC. Dan yang terakhir dari pihak gudang atau DC akan terbit surat BGD1K atau PD1K sebagai bukti barang keluar. Perbedaan dari alur proses supply chain management dalam penjualan retail dan distributor yaitu dari tempat penyimpanan produknya. Untuk retail di DC dan untuk distributor itu di gudang. Adapun tugas pelaksanaan kerja praktek penulis pada supply chain management dalam penjualan retail dan distributor yaitu melakukan pembukuan dan pencatatan surat mitra komersial yang akan didisposisikan kepada pinca dan wapinca. Adapun surat yang terdapat pada pembukuan mitra yaitu surat dari komersil yang meliputi surat PO dan SPS. Surat PO merupakan pesanan pembelian konsumen, sedangkan SPS merupakan surat perintah setor konsumen kepada perusahaan. Tugas pendukung. Tugas pendukung penulis selama kegiatan kerja praktek berlangsung diantaranya yang pertama, menjual produk bulog dalam penjualan retail. Adapun produk bulog diantaranya beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging kerbau, sarden, dan kecap. Penulis menjual produk bulog dengan cara berjaga di stand, dan apabila ada yang membeli, penulis juga mencatat pada kertas penjualan data, dan penjualan tersebut dilaporkan kepada seksi komersial. Selain menjual produk bulog, penulis juga membantu mempromosikan dan mengemas paket produk bulog. Yang kedua, melakukan verifikasi voucher. Pemeriksaan kesesuaian antara voucher dengan bukti transaksi, penerimaan, dan pembayaran dari seluruh pendapatan Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Voucher merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya terdapat lampiran-lampiran bukti transaksi, penerimaan, dan pembayaran dari seluruh pendapatan. Adapun voucher tersebut diterima oleh seksi akuntansi dari seksi keuangan, tetapi untuk transaksinya dilakukan oleh berbagai seksi dari hasil penjualan, pembiayaan, dan pendapatan Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Adapun langkah-langkah dalam memverifikasi voucher yaitu yang pertama, voucher diterima dari seksi keuangan, lalu memverifikasi nominal angka yang tertera dalam lembaran voucher dengan jumlah nominal angka yang tertera dalam lembaran-lembaran transaksi. Apabila terdapat ketidaksesuaian voucher, akan dikembalikan kepada seksi keuangan untuk disesuaikan kembali. Lalu, apabila angka nominal dalam voucher tersebut sesuai dengan angka nominal pada lembar-lembar transaksi, maka voucher tersebut distempel verifikasi, diberi nomor verifikasi, dan tanggal verifikasi. Setelah lembaran voucher tersebut diverifikasi, maka voucher tersebut diserahkan kepada staf akuntansi untuk diparaf. Voucher dapat dilihat pada gambar ini. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ditemukan oleh penulis saat melaksanakan kegiatan kerja praktek yang berkaitan dengan alur proses supply chain management yaitu adanya keterlambatan dalam memproses surat perintah setor atau SPP.
Apabila kwitansi SPP dibutuhkan secepatnya dan terjadi keterlambatan dalam memproses pembuatan SPP tersebut, dikarenakan tidak bisanya memberikan SPP untuk didisposisikan kepada pemimpin dan wakil pemimpin cabang. Maka, solusi dari masalah ini yaitu memproses SPP terlebih dahulu, setelah itu memberikan SPP untuk didisposisikan kepada Pinca dan Wapinca. Dalam hal ini, penulis sudah membantu dengan menanyakan SPP terlebih dahulu kepada seksi pengadaan, dan apabila memang SPP dibutuhkan segera, penulis langsung memproses SPP tersebut sehingga tidak menghambat alur proses supply chain management dalam pembelian beras dan tidak mengecewakan mitra. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penulis melaksanakan kerja praktek di Perum Bulog kantor cabang Karawang mulai dari tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2021. Setelah penulis melaksanakan kerja praktek, penulis dapat memahami banyak hal yang berhubungan dengan alur proses supply chain management yang dipakai pada Perum Bulog kantor cabang Karawang, mulai dari alur kerja proses pembukuan dan pencatatan surat dan SPP, verifikasi voucher, penginputan data di sistem informasi logistik, dan cara penjualan produk Bulog. Penerapan supply chain management pada Perum Bulog kantor cabang Karawang sudah cukup baik, tetapi terdapat permasalahan yang ditemukan saat melaksanakan kegiatan kerja praktek yang berkaitan dengan alur proses supply chain management, yaitu adanya keterlambatan dalam memproses SPP. Permasalahan ini dapat menghambat kerja alur proses supply chain management pada Perum Bulog kantor cabang Karawang, terutama pada alur pembeliannya. Solusi dari permasalahan ini yaitu memproses SPP terlebih dahulu, setelah itu memberikan SPP untuk didisposisikan kepada Pinca dan Wapinca. Dalam hal ini, penulis sudah membantu dengan menanyakan SPP terlebih dahulu kepada seksi pengadaan, dan apabila memang SPP dibutuhkan segera, penulis langsung memproses SPP tersebut sehingga tidak menghambat alur proses supply chain management dalam pembelian beras dan tidak mengecewakan mitra. Saran, untuk Perum Bulog kantor cabang Karawang, sebaiknya Perum Bulog kantor cabang Karawang lebih memperhatikan dalam langkah memproses SPP agar tidak menghambat alur proses supply chain management dalam pembelian beras dan tidak mengecewakan mitra. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, sebaiknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang sebelum diadakannya kerja praktek, sebaiknya mengadakan kerjasama kepada perusahaan. Halo semua, jadi di depan Bulog, kantor Bulog, ada stand ya buat yang nyari minyak goreng, beras, sarden, kecap, sama gula, terigu. Bisa banget ya kesini, harga terjangkau pokoknya. Iya ya? Yang jaga cantik nih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.